Nah tiap saya sholat kok saya sakit banget, panas. Masa orang sholat ini panas ya Ki? Orang kan orang sholat kan harusnya kan adem. Ini saya panas gitu. Karena saya diajaklah ke beberapa haji atau guru spiritual. Itu dibilang emang saya mau dibikin gila atau ditombak. Ada aja terus kayak tiba-tiba keluar kelabang dari tempat tidur, terus bukan kelabang sih, kalajengking gitu. Nah ternyata perempuan itu sudah punya suami, masih berstatus istri orang. Nah banyak yang juga bilang perempuan ini juga si kayaknya perempuan ini sudah punya suami sah, tapi juga selingkuh dengan suami Mbak Eva. Diduga. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Kehidupan rumah tangga Mbak Eva retak karena dikoyak pelakor. Barangkali ini bukan kasus pertama. Sudah banyak kasus serupa dengan ending runtuhnya bangunan pernikahan. Masalahnya yang dihadapi Mbak Eva lebih parah dari itu, sebab sudah mulai melibatkan hal-hal gaib. Setiap hari ia merasa mendapatkan serangan gaib, mulai dari kepala terasa ditombak, hingga setiap sholat selalu dibayang-bayangi pocong. Tapi benarkah suami Mbak Eva telah diguna-guna selingkuhannya? Lalu mengapa anak-anak mereka juga menjadi korban kiriman gaib? Lantas, apa yang dilakukan ahli spiritual ini saat bertemu dengan Mbak Eva? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kisah kehidupan rumah tangga Mbak Eva adalah contoh nyata bahwa cinta tidak selamanya membuat bahagia, sebab cinta bisa menyakiti jika sudah berpaling. Cinta Mbak Eva kepada suaminya harus terkoyak karena laki-laki yang dicintainya dengan sepenuh hati itu ternyata mendua. Cerita semakin panas karena melibatkan hal-hal gaib yang membuat Mbak Eva merasakan seluruh energi hidupnya terkuras. Setiap hari yang dirasakan Mbak Eva hanya rasa sakit hati yang menyedihkan. Suaminya selalu pulang dengan banyak perubahan yang misterius. Sejak itu pula, banyak hal-hal gaib yang dirasakan di dalam hidupnya. Sebenarnya emang rumah tangga saya itu dari awal rumah tangga sering cekcok ya. Namanya rumah tangga ya sudah awam ya cekcok, sudah lama, sangat lama, sering ya tidak dipungkirin. Suami lah ibaratnya ada wanita yang dari dulu tuh suka selingkuh, suka gila perempuan. Fatalnya itu dari 2003. Yaitu pertama kali dia ada bawa skincare, bawa baju, kaos kutang, boxer, terus sepatu gitu loh. Nah yang saya curiga itu kok namanya bapak saya juga pernah pengalaman menikah lagi, jadi kok ciri-cirinya kayak dulu ayah saya seperti itu ke mama ya gitu. Jadi bawa boxer, baju, celana itu
baru setiap dari luar kota. Yang paling fatalnya itu skincare. Saya kan tahu suami itu kan dari dulu saya ajakin perawatan kecantikan tuh nggak pernah mau. Ini kenapa giliran sering ke tugas di luar kota di Jogja, Solo dan Surabaya itu sudah mulai anarki. Jadi gitu. Itu mulai 2003 tuh kita cekcok terus sampai ribut. Prahara rumah tangga Mbak Eva semakin tak terkendali. Dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya menjadi awal keretakan pernikahan mereka. Lebih tragis lagi, Mbak Eva juga pernah membalas rasa sakit hatinya dengan berusaha mencari laki-laki lain. Bedanya, jika sang suami menggunakan seluruh perasaan sehingga rumah tangganya hancur, kalau Mbak Eva hanya berusaha iseng untuk membalas sakit hatinya. Akhirnya saya juga pernah mencoba membalasnya kayak pengen cari tahu nih dia tuh main aplikasi perkenalan online nggak. Nah ternyata saya juga kecantol lah, tapi nggak sampai seserius dia ya, cuman buat selingan aja. Terus akhirnya makin kesini kok makin aneh tingkahnya, makin bener-bener. Nah saya kan selalu sholat malam, ya Allah berikan petunjuk. Nah petunjuk itu selalu datang. Setiap saya minta petunjuk itu, kalau sholat malam itu sama zikir, setiap sujud saya selalu kayak ada pocong. Saya sujud nih, itu tuh pocong, bener-bener pocong. Apa bayangan atau apa? Bener-bener kayak ada pocong. Jadi saya kan kalau kayak subhanallah, subhanallah gitu kan, jadi kayak kalau merem gitu pocong. Nah tiap saya sholat kok Itu selalu ada dibayangkan gambar terus pocong. nah itu saya sakit banget, panas. Masa orang sholat ini panas ya Ki? Orang kan orang sholat kan harusnya kan adem. Ini saya panas gitu. Akhirnya saya diajaklah ke beberapa haji atau guru spiritual. Itu dibilang emang saya mau dibikin gila atau mau ditombak. Karena sebelum waktu saya masih menggebu-gebu pengen mempertahankan rumah tangga itu, emang ada aja terus kayak tiba-tiba keluar kelabang dari tempat tidur. Tidak hanya perasaan Mbak Eva yang menjadi tidak tenang, hidup dengan problematika rumah tangga yang tidak harmonis. Sejak suaminya terdeteksi melakukan perselingkuhan, kesehatan Mbak Eva juga sering terganggu. Salah satu yang sangat menyiksa adalah kepalanya yang seperti ditombak. Setiap malam atau habis zikir itu badan saya ditombak. Kayak ada ditombak, jadi sakit banget. Itu kan saya kan namanya, apalagi suami sudah sering cekcok. Fatalnya pas 2004 dia kabur tanggal 29 September itu gara-gara dia pulang-pulang dari Makassar atau Surabaya itu bawa jam tangan mewah sama kalung. Saya sebenarnya sudah ikhlas kita cerai. Maksud saya ini sudah nggak normal, udah di luar nalar dan banyak yang bukan dari saya, dari orang-orang yang seperti Aki lah, yang lebih pintar itu menerawang ada sesuatu mistis di belakang suami saya sampai lupa sama anak. Itu nggak tahu siapa yang bikin, mungkin itu dari pihak ceweknya atau dari pihak orang lain yang emang membuat saya sama suami itu pengen pisah dan dia lupa anak. Ibaratnya anak di rumah sakit tega ninggalin anaknya lagi tidur demi mungkin itu perempuan apa demi kerjaan, ibunya baru datang 10 atau 15 menit kemudian. Saya lagi ngurusin abangnya yang habis disunat. Itu ditinggalin anaknya lagi dirawat dengan kondisi sel darah putihnya lagi tinggi. Itu kejadiannya habis 2 hari abangnya disunat. Saya kan harus ngurusin abang yang habis disunat. Badan saya cuma 1. Di situ sampai bilang, gila. Lo bisa tega kayak gini, ninggalin anak lo lagi tidur, ditinggalin sama suster sama pengunjung yang sebelah. Dia udah pergi duluan ke arah Pulau Jawa, saya nggak tahu. Tiba-tiba saja, pulang dari luar kota, suami Mbak Eva tampil dengan perubahan sangat mencolok karena memakai kalung.
Memang bukan kalung emas, tapi sungguh tidak lumrah karena selama ini suaminya itu juga bukan seorang pesolek. Gara-gara kalung itu pula terjadi percekcokan yang sangat keras sampai sang suami menyebut talak untuk Mbak Eva. Nah itu kalung itu nggak mau aku sentuh Ki. Sampai perkara kalung aja aku kan namanya kita orang Islam ya Ki. Aku nggak suka ya laki-laki pakai kalung. Itu aku udah curiga. Kalung apa, emas? Perak. Perak. Nah, itu nggak mau aku sentuh sampai akhirnya kita cekcok di mobil. Dia berani mau ceraiin aku cuma perkara kalung itu. Tapi udah dicerain di mobil itu juga? Baru bilang, gue gak kuat sama lo kalau cuma perkara gini nih. Gue mau cerai sama lo. Enggak, aku cuma pengen lihat menyentuh kalung kamu doang. Kenapa sih nggak mau? Gitu loh. Kenapa nggak mau gitu loh? Apa namanya? Ada apa dengan kalung itu? Sini aku pengen lihat. Saya pernah, akhirnya saya nyelidikin lah tuh sama teman saya ke daerah sebutlah Jawa Tengah, saya nggak usah sebut ya. Di Jawa Tengah itu emang saya selidikin, saya datengin ke rumah orang, ternyata itu rumah orang tuanya. Nah orang tuanya pun shock pas saya datengin, saya istri dari suami saya. Pertama suami ibunya bilang kenal suami saya, tapi pas saya ceritain Mbak Nana cuman tahu loh kok sinkron. Nah saya tanya tetangga sebelah sana sini, ada yang pernah bilang tahu suami saya ngeliat, ada yang enggak. Nah ternyata perempuan itu sudah punya suami, masih berstatus istri orang. Nah banyak yang juga bilang perempuan ini juga karyanya perempuan ini sudah punya suami sah, tapi juga selingkuh dengan suami Mbak Eva. Diduga, karena pas saya tanya kenal ini enggak? Oh iya ini suaminya ini enggak? Saya nanya, nah saya tunjukin foto suami saya, bukan. Semenjak muncul tanda-tanda perselingkuhan, rumah tangga Eva memang berubah tidak baik. Selalu terjadi perselisihan bahkan sampai jatuh talak. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Benarkah Mbak Eva sampai mendapatkan kekerasan dari sang suami? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Melihat suaminya memakai kalung, Mbak Eva semakin curiga. Apalagi kalung itu seperti tidak boleh dilihat apalagi disentuhnya. Akibat keinginan untuk mengetahui kalung misterius itu, sempat terjadi perselisihan panas yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ahli kebatinan yang ditanya oleh Mbak Eva memang menyebut bahwa kalung tersebut bukan kalung biasa karena ada sesuatu yang mistis di dalamnya. Itu katanya emang ada beberapa bilang ada isinya, tapi aku nggak tahu, namanya aku nggak terlalu percaya. Nah emang semenjak dari dia pakai kalung itu makin menjadi aneh, kasar, sama anak gak peduli, disuruh anaknya minta anterin ke sholat ke masjid aja malah marah-marah, makin tingkah aneh, saya makin ada petunjuk kayak makin aneh, kasar, KDRT-in saya, banting-banting barang, sampai maki-maki saya ke depan tetangga, sampai udah makin aneh, sampai di luar nalar, dan sampai kalau anaknya sakit aja tuh udah kayak nggak peduli gitu loh. Nah fatalnya tanggal 29 itu dia punya jam tangan sama kalung itu. Saya cuma pengen tahu jam tangannya itu mewah apa enggak. Tidak hanya mendapatkan banyak gangguan gaib, Mbak Eva juga sering merasa sakit-sakitan. Anehnya, kondisi yang sama juga dialami oleh anaknya yang mendapatkan penyakit aneh yang diagnosa dokter selalu berubah-ubah. Pernah suatu hari, saat bangun tidur, Mbak Eva merasakan ada yang janggal dengan tubuhnya. Sebab, tiba-tiba saja, semua tubuh tidak bisa digerakkan. Sempat waktu bulan apa, saya tidur ini nggak bisa bangun. Padahal nggak kram, nggak bisa bangun. Cuma akhirnya saya baca kursi, minta tarik anak saya, baru bisa bangun. Nah anak saya pun semenjak bapaknya
kabur, kita cekcok dari September itu ya. Dari bulan September 2004 sampai terakhir kemarin masuk rumah sakit bulan Februari Maret ya. Itu udah 3, 4 kali, 5 kali masuk rumah sakit dengan vonis yang berbeda-beda. Sakit-sakitan terus ya. Sakitnya pertama karena sel darah putih, bakteri usus, sampai bakteri radang paru, terakhir sama TB. Nah ternyata yang pernah katanya ada yang ngelihat ada sesuatu dari pihak selingkuhannya apa gimana yang mau mencoba gini kan saya. Cuman karena saya masih taat ibadah, jadi lemparnya ke anak. Suasana panas semakin membara. Puncak dari percekcokan terjadi saat sang suami pulang. Saat tertidur, Eva merasa didatangi oleh almarhumah ibundanya yang seperti memberi bisikan untuk mengecek handphone suaminya. Dan benar, setelah HP dicek, banyak data tentang perselingkuhan suaminya dengan seorang perempuan. Ketika itulah perang besar terjadi lagi. Nah aku cek, rebutan HP lah. Yeah. Mertuaku malah manggil Pak RT. Gitu loh, manggil Pak RT yang notabene nggak ada harus campur gitu loh. Nah akhirnya kita pulang lah. Nah dia pulang Senin atau dia pulang, dia tidur. Nah pas tidur itu almarhum mama saya datang ke mimpi saya, suruh bangun, suruh sholat tahajud. Saya kayak dibangunin. Nah pas lagi dibangunin itu saya ada bisikan suruh ngecek handphone suami. Nah pas saya cek handphone suami, disitulah chattingan dia mesum dia sama perempuan itu, dan disitu saya tahu suami punya Instagram 2 sama perempuan ini. Nah ditambah lagi saya celusurin ke Jogja, dia ke klinik kecantikan, data suami sama perempuan itu, satu alamat, satu email, dan satu rumah. Lantas seperti apa suasana mistis saat Kireman melakukan ritual pengikat sukma? Benarkah Mbak Eva langsung merasakan efeknya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kondisi yang dialami Mbak Eva memang mengenaskan. Hidup dikuasai oleh sesuatu yang tidak masuk logika semenjak sang suami menduakannya. Hingga saat ini, perasaan Eva masih bercampur aduk antara marah dan ikhlas. Tapi yang membuatnya merasa tidak terima adalah perlakuan serta sikapnya terhadap anak-anak. Dan berikut ini Kireman berusaha menetralisir kondisi batin Mbak Eva yang dikuasai oleh sosok gaib. Ada sesuatu yang tidak semestinya bersarang di tubuh Mbak Eva yang harus dibersihkan. Tombak itu simbol dari ingin mencelakakan. Ingin Mbak Eva ini jatuh sakit dan tidak berdaya lagi. Tetapi alhamdulillahnya hukum alam menjaga Mbak Eva dengan mengikhlaskan, dengan tidak lagi ambisi untuk mempertahankan hubungan, jadi pengaruhnya nggak terlalu. Ya walaupun saya mendeteksi masih ada nih serpihan-serpihannya, gitu. Tapi nggak apa-apa, tenang aja Mbak Eva. Nanti saya akan bantu bersihkan juga ya dari sisi aura dan memberi benteng pagar gaib. Biar apa? Biar menjaga untuk jangka panjang. Jadi saya akan tarik sukma dari suami Mbak Eva ini masuk ke sini, lalu akan saya ikat dengan benang lawe. Ya, disebutnya benang lawe ini ibaratnya tradisi ilmu kebatinan kejawen. Jadi dia ada 7 warna. Jadi dengan tujuan sebagai simbol untuk sebagai pengikat. Biar apa? Biar sukmanya terikat sesuai dengan keinginan kita, gitu. Intinya tergantung penggunaan gitu. Kalau penggunaannya untuk tujuan santet gitu, ya bisa aja gitu. Tapi kalau tujuannya untuk mengikat supaya ingat, ya bisa aja. Hal-hal yang sifatnya mengikat itu membutuhkan kodam dari bangsa ular gaib, ya. Dan saya mempunyai pasukan atau kodam pendamping dari sosok ular berkepala 2, ya. Dan dia ini yang nanti akan mengikat secara sukma
ya, melalui simbolis dari benang lawe ini yang 7 warna. Melakukan beberapa ritual sebentar, Kireman kemudian membuat pagar gaib di tubuh Mbak Eva. Ajaib. Ada efek berat yang dirasakan oleh perempuan setengah baya itu. Efek seperti yang ia rasakan selama ini sejak kepalanya terasa ditombak. Tapi setelah rasa berat, tiba-tiba semua menjadi lebih ringan. Tetapi sebelum masuk pada fase itu, saya izin untuk menetralisir dan mempagar gaib Mbak Eva ya. Jadi nanti pada saat saya netralisir, Mbak Eva cukup membaca istighfar atau sholawat ya. Apapun yang Mbak Eva rasa, ya, pasrahin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam malaikat amarin. Kalau anda bumi suka badan kang kari kang banyu jisim jasman kang banyu nyawa rohani banyu telaga suci metu saking dato satetes kang bening satetes kang ting insarila lau gumilang adus angka niat menyuci kudratullah purnakeun sulaita Allahu Akbar mandi bersama ujung nyawa. Asyhadu syahadat bagan dan bulu palamakan kasturi daging kamaru sumsum menyen sapu semut pudak setang urat melati sakebon air mawar sata tatama teges-teges barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Nabi, banyu suci banyu sampurna jadi sampurna kabada brojo larut usil lemas wujud brojo tutuping kulitan ono kurus teguh tan ono ikulah sangkane wasi saking Nabi Idris sangkane wojo saking Nabi aku sangkane pamor saking Nabi Yunus cipta rasa miyo saking rasa-rasa ono sing pangeran. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya diserangnya itu beberapa ya, bukan hanya di pundak tapi ada di wajah, di dada ya. Cuman memang nggak terlalu terpengaruh ya, paling cuma kalau di depan tuh kayak sesak-sesak sedikit Ya, aja sesak, ya, iya. napas kurang lancar, nah Iya, itu benar. efek medisnya. Cuman memang yang paling kuat itu nusuk dari belakang. Menggunakan boneka sukma yang dibentuk menyerupai pocong mini, Kireman melakukan ritual mengingat jiwa suami Mbak Eva. Setelah memanggil khodam gaib berupa siluman ular, Kiremang langsung membuat ikatan yang sangat kuat, sehingga sukma suami Mbak Eva akan terjerat sehingga tidak bisa diganggu oleh perempuan lain. Jadi ini benang ini sebenarnya hanya simbolis ya, kalau di dalam media itu. Tetap dia harus diaktifasi oleh pengikat gaib. Dan pengikat gaib itu saya akan meminta bantuan dari bangsa khodam gaib ular saya. Ya. Ini taruh. Saya akan mencoba memanggil dari sosok khodam ular ini ya, dan akan saya masukkan ke raga saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biskabul Allah anurunakeun jalma manusia satu hewan jin parayangan dedemit papari pada atut pada nuruta turutun seujarku turutun sekarepku Allah nurunakeun kabeh turutun sekarepku sing lor sing wetan sing kidul sing kulon turutun seujarku lamun ora nurut seujarku ingsun aturakeun maring paguronira ingsun weruh asal hadir 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 meh. Bismillahirrahmanirrahim. Hakiman qala wijajati wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Muhammad, ya Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya Abdul Qadir. Ya Allah, ya Nabi Muhammad. Saya sudah meminta bantuan dari sosok khodam pendamping saya. Apa mungkin Ular. yang sampaikan? Jadi sukma beliau ini sudah terikat di sini ya,
Jadi untuk media ini tinggal disimpan. Jadi dengan tujuan supaya beliau ini tetap terikat terhadap anaknya ya, karena itu permintaan dari Mbak Eva sendiri. Dan ya, jadi ada sosok ular ini, sosok kodam ular ini, itu memang benar-benar merasakan aura dari Mbak Eva sendiri ya. Jadi apa yang beliau menyampaikan secara batin ke saya, apa yang dirasakan Mbak Eva selama ini ya memang itu ada gangguan unsur non medis. Mendapatkan kiriman gaib, terutama dari para pelakor, memang bisa menghancurkan rumah tangga. Siapa saja bisa terlanda situasi ini, tak peduli mereka yang sudah puluhan tahun menikah dengan sejumlah anak. Tapi semogalah peristiwa yang dialami Mbak Eva tidak menimpa Anda dan kita semua. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.